Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai kuliah peristiwa perpindahan panas, eh, konduksi dan konveksi, ya, mekanisme konduksi dan konveksi. Materi kali ini adalah kombinasi perpindahan panas secara konduksi dan konveksi serta koefisien panas secara keseluruhan. Jadi kalau kalian perhatikan misalnya dalam suatu pipa seperti ini ya. Nah, ini pipa di dalam aliran pipa seperti ini nih pipanya. Oke. Ini pipa dalam, pipa luar. Ini pipa bagian luar, ini pipa bagian dalam. Kemudian di dalam ini mengalir air panas ya, mengalir air dengan suhu misalnya 50 derajat Celcius. Sedangkan di pipa luar ini berhubungan dengan udara yang suhunya misalnya 25 derajat Celcius. Nah, maka di dalam pipa ini sebenarnya terjadi peristiwa konveksi ya, di dalam ini konveksi. Kenapa? Karena perpindahan panas dari air yang mengalir ke dinding pipa. Karena ini melibatkan peristiwa konveksi. Sedangkan dari panas dari dinding pipa dalam ke dinding pipa luar itu melibatkan peristiwa konduksi karena dia melalui suatu dinding padat. Sedangkan yang di dalam, yang pertama Q1 ini, dia merupakan peristiwa konveksi karena dia perpindahan panasnya di mana molekul-molekul yang dilewati oleh panas itu ikut berpindah. Sedangkan yang kedua, ketika dia menembus dinding pipa, itu peristiwa yang terjadi adalah peristiwa perpindahan panas secara konduksi. Ini Q2 ya. Peristiwa perpindahan panas secara konduksi, di mana panasnya berpindah dari dinding pipa dalam ke dinding pipa luar, ya, karena dia melalui dinding padat. Oke, pada kasus tertentu temperatur permukaan dinding tidak diketahui, tapi ada fluida yang mengalir pada dinding luar dan dinding dalam diketahui suhunya. Nah, ada beberapa kasus di mana permukaan dindingnya tidak diketahui, tapi fluida yang mengalir pada sisi luar dan sisi dalam diketahui temperaturnya. Jadi misalnya ini ada dinding ya, ini dinding. Nah kemudian ada fluida yang mengalir di sisi kanan maupun di sisi kirinya, tapi tidak diketahui nih temperatur dindingnya berapa, T2-nya berapa, T3-nya juga berapa, tidak diketahui. Tapi yang diketahui adalah suhu dari fluida yang mengalir di dinding ini. Di bagian sebelah kanan dinding ini kan ada fluida nih ya. Nah, diketahui temperatur fluida ini adalah T1. Sedangkan di sebelah kanan dinding juga ada fluida. Nah, diketahui juga temperatur fluidanya yaitu T4. Tapi tidak diketahui temperatur dindingnya. Nah, karena di kiri kanan ini ada fluida, maka dari kiri ke kanan, di mana T1 lebih besar daripada T4 ya, itu peristiwa perpindahannya secara konveksi. Sedangkan dari T2 di dalam dindingnya ya, dari T2 pindah ke dinding satunya lagi ke dinding ketiga, peristiwa yang terjadi adalah peristiwa perpindahan panas secara konduksi. Sedangkan dari dinding T3 ke cairan itu peristiwa perpindahan panasnya secara konveksi gitu ya.
Perhatikan pada gambar berikut, gambar 433A memperlihatkan fluida panas mengalir di dinding sisa mengalir di sisi dalam dinding datar. Jadi ini dengan suhu T1 fluida lain, fluida dingin mengalir pada dinding luar di sini ya. T4 dengan suhunya T4 fluida dinginnya. Maka akan terjadi peristiwa perpindahan panas secara konveksi ini seperti yang saya bilang tadi ya. Dari sisi luar dinding dengan koefisien konveksi H0. Ini ya. Koefisien konveksinya adalah di sini maksudnya H0-nya ya. H0. Begitu juga di bagian dalam akan terjadi peristiwa konveksi dengan koefisien konveksinya adalah H1. Ini bagian dalam dinding. Ini bagian luar dinding. Kita ingat kenapa dia H? Karena dia mencirikan bahwa peristiwa perpindahannya secara konveksi. Tapi kalau dia secara konduksi maka koefisiennya adalah K ya. Kita ingat kalau dia konveksi secara umum rumusnya adalah Q sama dengan H dikali dengan delta T. Dikali dengan A ya. Tapi kalau dia konduksi secara umum Q sama dengan K dikali delta T per delta X dikali dengan A. Ini secara konveksi ya. Konduksi. Tahu sama dengan min. Baru ya ada min. Min K dikali A dikali dou T per dou X. Dengan X adalah ketebalan dari dinding. Nah, jadi karena dia ini di sebelah dalam dinding ini mengalir fluida, maka dia peristiwanya peristiwa konveksi. Sini. Nah, karena dia di bagian dalam, maka hanya disebut dengan HI, H inner. Sedangkan di luarnya ada fluida juga mengalir, maka di sini juga berlaku hukum konveksi. Q sama dengan, karena dia di bagian luar dinding, maka dia disebut dengan HO dikali dengan A luas permukaan penampang dinding dikali dengan delta T. Delta T ini perbedaan suhu antara T4 dengan T3 dikurangi dengan T4. Sedangkan di sini delta T-nya adalah perbedaan antara T1 dikurangi dengan T3 gitu ya. Nah, yang perlu kita ketahui adalah berapa sih kita bisa harga H0 dan HI prediksinya. Atau kalau dilihat untuk kasus pipa ya seperti ini. Kasus pipa di bagian luarnya itu mengalir fluida panas ya. Dengan ini fluida panas. Nah, di bagian luar pipa ada fluida panas dengan temperaturnya adalah T1, kemudian dia menyentuh dinding fluidanya dengan temperatur T2. Maka karena ada beda temperatur, ada driving force suhu, maka akan ada laju perpindahan panas dari arahnya dari luar dinding ke dalam dinding. Oke, kemudian di dalam dinding sendiri, dari luar dinding ini karena yang mengalir adalah fluida dan terjadi adanya peristiwa perpindahan panas karena adanya driving force perbedaan suhu, maka ini peristiwanya adalah peristiwa konveksi. Kemudian
dari bagian luar dinding temperaturnya T2, sedangkan di dalam dinding ini ada fluida dingin. Di sini ada fluida dingin dengan temperaturnya T4, di mana T4 itu lebih kecil daripada T1 ya, daripada fluida panas, sehingga akan mengalir dari fluida panas ke dinding padat ini, kemudian dari dinding padat akan mengalir ke dalam, menuju ke dalam pipa. Kenapa? Karena adanya beda suhu antara T2 dengan T3. Mekanismenya apa? Mekanisme di sini adalah Qi konduksi. Sedangkan di sini Qi-nya adalah Qi konveksi. Nah, dia mengalir ke dalam. Nah, ketika sampai di dinding pipa di bagian dalam, temperaturnya adalah T3. Sedangkan di bagian dalam dari pipa mengalir fluida dingin. Fluida dingin ini suhunya adalah T4. Karena ada beda suhu antara T3 sama T4, maka akan ada driving force. Ini adalah driving force, akan ada gaya gerak sehingga akan ada laju perpindahan panas di fluida dingin ini. Dan bagaimana arah aliran panasnya? Arah aliran panasnya ke dalam. Ini Qi selanjutnya yang disebabkan oleh peristiwa konveksi yang ada di dalam dinding fluida, di dalam dinding pipa ya. Kenapa? Karena ada dia panasnya mengalir melalui fluida dingin, gitu ya. Sehingga secara secara umum bahwa Qi laju yang melalui pipa ini tadi dulu ya. Nah, sehingga Qi secara overall adalah penjumlahan antara Qi karena konveksi di sini, Qi1 nih ya. Kemudian ditambah dengan Qi2 ya. Qi2 ini adalah Qi karena konduksi di dinding pipa. Kemudian ditambah dengan Qi3. Qi3 ini adalah laju perpindahan panas secara konveksi yang terjadi di dalam pipa. Tahu secara persamaan begini. Qi total adalah Qi yang disebabkan oleh laju perpindahan panas di dalam pipa ya, karena ada peristiwa konveksi, kemudian ditambah dengan laju perpindahan panas yang disebabkan oleh konduksi yang terjadi di dalam dinding pipa, kemudian ditambah dengan Qi yang diakibatkan oleh konveksi yang terjadi di dalam dinding yang terjadi di luar dinding pipa. Oh sorry, ini kasusnya untuk yang dinding datar ya, tapi sebenarnya sama aja. Kalau dalam dinding datar bahwa konveksi karena dia dindingnya lepas ya, dindingnya lepas. Kalau ini kan dalam suatu sistem yang tertutup nih, jawabannya sistem tertutup. Sedangkan kalau ini karena dia lepas, maka Qi yang melalui bagian dinding yang sebelah luar akan sama Qi dengan Qi yang di dalam melalui dinding padat sama dengan Qi yang melalui dinding yang bagian luar.
sedangkan untuk untuk dinding pipa, untuk pipa yang tadi ya, untuk kasus pipa ini, untuk kasus yang pipa yang ini ya, itu berlaku bahwa Q secara total itu merupakan penggabungan antara Q konveksi dari fluida di luar pipa ditambah Q karena konduksi ditambah dengan Q karena konveksi di dalam pipa. Itu ya, untuk kasus pipa ya. Sehingga atau Q sama dengan Q konveksi fluida di luar pipa tadi adalah HO dikali dengan A dikali dengan A dikali, kita lihat di luar pipa dia berubah dari T1 ke T2. T1 min T2 ditambah dengan Q karena konduksi. Q karena konduksi adalah K dikali dengan A dikali dengan T ya, delta T. T berarti karena konduksinya T2 dikurangi T3 ya. T2 dikurangi T3 dibagi dengan ketebalan pipa. Delta misalnya ketebalan pipanya adalah ya, ketebalan pipa ini ketebalan pipa nih. Saya sebut dengan delta X ya. Delta XA misalnya. Sehingga di sini nanti dibagi dengan delta XA ditambah dengan Q karena konveksi yang dari dalam pipa, maka ditambah dengan HI koefisien perpindahan panas karena konveksi yang terjadi di dalam pipa dikali dengan A luas permukaan pipa dikali dengan T3 dikurangi dengan T4. Nah, ini di rearrange, diatur ulang. Pengaturan ulangnya begini. Q sama dengan T1 min T2 per 1 per H0 dikali A ditambah dengan T2 dikurangi T3 dibagi dengan di sini delta X A dibagi dengan K dikali dengan A ditambah dengan T3 dikurangi T4 dibagi dengan sini ya, HI-nya pindah ke bawah. A-nya juga pindah ke bawah. Berarti dia 1 per HI dikali dengan A. Oke. Nah, ini diatur ulang seperti ini. Nah, sehingga kita dapatkan bahwa ini di apa namanya? Ini dieliminasi ya antara T1 dengan T2 kemudian dengan T3 dan T4 sehingga kita dapat persamaan umumnya seperti ini. Q sama dengan T1 min T4 dibagi dengan 1 per HI dikali dengan A. HI ini adalah koefisien perpindahan panas karena konveksi yang terjadi di dalam pipa ditambah dengan delta XA per KA dikali A. Ini adalah tahanan yang disebabkan oleh perpindahan panas karena
secara konduksi yang ketika dia melalui pipa, melalui dinding pipa ya maksud saya, kemudian ditambah dengan 1/H0 dikali A. Kalau ini H0 ini adalah koefisien perpindahan panas secara konveksi ya, yang terjadi di luar pipa. Nah, ini sama dengan secara umum dituliskan begini, T1 min T4 dibagi dengan jumlah dari resistance, jumlah dari tahanan ketika Q ini mengalir dari pipa luar ke dalam ke pipa dalam ataupun sebaliknya. Nah, sehingga di dalam peristiwa perpindahan bukan massa nih ya, panas secara keseluruhan baik akibat konveksi maupun konduksi menjadi dinyatakan dalam koefisien pindah menyeluruh U ya. Jadi kalau U ini sudah menyatakan keseluruhan baik konduksi maupun konveksi. Sehingga persamaan umumnya menjadi ini. Q sama dengan U dikali A dikali delta T overall. Ini ya persamaan umumnya, di mana U adalah koefisien pindah panas menyeluruh. Itu ya. Di mana delta T overall-nya adalah T1 dikurangi T4. T1 ini tadi di bagian luar dikurangi dengan T4 di fluida di bagian luar ya, suhu fluida di bagian luar, T4 adalah suhu fluida di bagian dalam dari pipa. Nah, sedangkan U ini adalah resisten tadi. Resisten tadi satu ini ya, resisten yang di bawah ini tadi. Sigma R ini tadi. Di mana U-nya adalah 1/HI ditambah dengan delta XA, ketebalan dari dinding pipa dibagi dengan KA. KA ini adalah koefisien konduksi dari pipa ditambah dengan 1/H0. Ya. Nah, untuk kasus kombinasi antara konveksi dan konduksi yang terjadi di dalam pipa yang cukup kecil yang sering yang disebut dengan cup, ya, misalnya, maka penyelesaiannya hanya menggunakan logaritmik seperti saya bilang kemarin ya, karena dia dindingnya sangat tipis, pakai beda ketebalannya sangat tipis, maka dia pakai logaritmik sehingga persamaan ini tadi ya berubah, A-nya berubah pakai A logaritmik, sehingga untuk cup ya, untuk dinding yang sangat kecil itu kita menggunakan ini T1 min T4 dibagi dengan 1/HI dikali AI, di mana AI-nya itu adalah 2PL dikali dengan RI inner, P-nya adalah 22/7, L-nya adalah panjang dari silinder atau panjang dari cup, RI adalah diameter dalam dari silinder. Dikali dengan, karena dia pipa ya, pipa seperti ini ada R inner, RI adalah diameter dalam, RO adalah diameter luar, maka ketebalan pipanya adalah delta X adalah selisih antara RO dikurangi dengan RI. Nah, sehingga untuk konduksinya R0 dikurangi R1 delta X-nya, ini delta X ya dibagi dengan KA dikali dengan ALM. Jadi luas bidang perpindahan panas tapi secara logaritmik. Berapa ataupun apa maknanya ya? Maknanya adalah AO, jadi luas permukaan luar dari dinding pipa dikurangi dengan luas permukaan dinding dalam
dibagi dengan len dari A0, ini adalah luas permukaan dinding luar dibagi dengan AI, luas permukaan dinding dalam. Ya. Nah, sehingga koefisien perpindahan panas secara keseluruhan AU dapat dihitung berdasarkan luas permukaan luar atau luas permukaan dalam, tergantung kita meninjaunya. Jadi, kalau misalnya untuk luas permukaan dalam, maka Q sama dengan UI dikali dengan AI dikali T1 min T4. Tapi kalau kita tinjauannya dari permukaan dalam, maka Q sama dengan U0 dikali A0 dikali T1 min T4. Atau T1 min T4 dibagi dengan sigma RR, itu adalah resistance secara keseluruhan. Di mana UI ini, kalau tinjauan kita tinjauan kita dari pipa dalam, besarnya adalah 1 per HI. HI ini adalah koefisien konveksi di bagian dalam pipa, dikurangi R0 dikurangi RI, ini adalah ketebalan dinding pipa, per KA. KA ini adalah koefisien konduksi dari pipa, dikali dengan AALM. AALM ini kita lihat yang di sini tadi. AALN adalah A0 dikurangi dengan AI, AO dikurangi AI, ya, jadi luas permukaan out bagian luar pipa dikurangi luas permukaan pipa bagian dalam dibagi dengan len dari AO dibagi dengan AI plus AI per A0 dikali dengan H0. H0 ini adalah koefisien perpindahan secara konveksi yang terjadi di dalam pipa. Sedangkan kalau tinjauan kita dari bagian dalam pipa, maka koefisien perpindahan panas menyeluruhnya disebut dengan U0. Ya, ini agak sedikit berbeda. Maka kalau kita tinjauannya dari U0, maka U0-nya adalah 1 per A0 per AI dikali dengan HI ditambah dengan ketebalan dari dinding pipa dikali dengan A0 dibagi dengan KA dikali dengan AALM plus 1 per H0. Memang sebenarnya mirip-mirip ya, mirip-mirip aja, cuman jangan keliru ketika kalian apakah menggunakan tinjauannya dari dalam pipa atau dari luar pipa. Nah, ini contohnya 433. 433. Heat loss by convection and conduction dan koefisien pindah panas menyeluruh ya, U. Jadi U ini adalah koefisien pindah panas menyeluruh. Jadi dia sudah mewakili peristiwa konduksi maupun konveksi. Saturated steam mungkin sudah belajar ya, yang dimaksud dengan saturated steam. Jadi steam yang kondisinya sudah kondisi fasa uap semua ya. Kondisi fasa uap semua, tidak ada lagi fraksi cairannya ya. Jadi semuanya sudah dalam fasa uap nih, suhunya sangat panas sekali. Nah, kalau kalian lihat kan gini ya. Kalau air dipanaskan. Ya, air panas mendidih ya sampai 100 derajat. Kemudian dia ini masih ada cairan dan kemudian dia mulai menguap ya di sini ya, mulai menguap. Ini ada campuran uap dan ada campuran cairan. Uap dan cair. Nah, yang dikatakan saturated steam ini ketika suhunya di atas di sini, ketika dia kondisi di sini. Jadi di sini sudah bentuknya sudah uap semua. Suhunya sambil suhunya naik nih. Suhunya lebih di atas 100 tapi kondisinya sudah uap semua. Nanti ada yang namanya saturated, ada yang namanya superheated ya. Saturated steam pada suhu 267 derajat Fahrenheit mengalir di bagian dalam pipa di mana diameter dalamnya adalah 3/4 in. Oh, bukan. Ukuran pipanya 3/4 in dengan diameter dalamnya adalah 0,824 in.
dan diameter luarnya, outside diameternya adalah 1,050 in. Nah, the pipe is insulated with, jadi pipanya diinsulasi dengan 1,5 insulator pada bagian luar. Jadi diliputi dengan insulator yang ketebalannya 1,5 in. The convective coefficient for the inside steam surface of the pipe diestimasi HI-nya untuk di bagian dalam 100 BTU per hour per feet kuadrat derajat Fahrenheit. Koefisien konvektif untuk outside diestimasikan ya sekitar H0 H out-nya 2 BTU per hour per feet kuadrat derajat Fahrenheit. Kemudian konduktivitas termal dari logamnya K-nya ya adalah 45 watt per meter Kelvin atau 26 BTU per hour per feet derajat Fahrenheit atau kalau satuan SI-nya 0,064. Hitung heat loss per panjang pipanya 1 feet. Ini L, berapa heat loss-nya? Berarti ditanya adalah Q-nya. Menggunakan resistance if the surrounding air jika udara sekitarnya adalah 80 derajat Fahrenheit. Jadi tanya adalah Q-nya, heat loss-nya. Repeat using the overall UI. Jadi lakukan juga untuk menghitung UI berdasarkan inside area AI. Jadi kita disuruh menghitung heat loss berdasarkan tinjauan bagian dalam pipa, yaitu menggunakan UI berdasarkan luas pipa dalam AI. Kemudian kita masuk ya ke penyelesaian soal. Ini kita lihat tadi ya, dari sini ID-nya inner diameternya kan berarti D inner diameternya adalah 0,824 ya inci. Sedangkan D outernya adalah 1,050 inci. Diinsulasi dengan insulator, delta K-nya adalah delta X-nya adalah 1,5 inci. Koefisien konveksi inside steam surface adalah HI ya. H innernya adalah 1000, ini jangan keliru ya. 1000 BTU per hour feet kuadrat derajat Fahrenheit. Dan convection coefficient of the outside, kalau di outside-nya berarti H outside adalah 2 BTU per hour feet kuadrat derajat Fahrenheit. Kemudian K-nya ya, the mean thermal conductivity of the metal, jadi K koefisien konduksi dari metalnya, dari logamnya adalah 45 watt per meter Kelvin atau 26 BTU per hour feet derajat Fahrenheit. Sedangkan untuk metal ya, K metal. Sedangkan K untuk insulator adalah 0,064 watt per meter Kelvin atau dalam detailnya sekian-sekian ya 0,037. Karena rumus-rumus ini tadi ya dia dinyatakan dalam R, maka kita konversi, kita ubah dulu dia ke dalam R. Dalam R. Nah,
Kita lihat, kita menyelesaikannya dengan persamaan British ya, dengan apa? Satuan British ya, British. Maka kita cari dulu R inner. R inner adalah, ini langsung dia ubah. R inner adalah D inner dibagi dengan 2. Ini jadi R inner ini adalah diameter inner dibagi dengan 2. Adalah sama dengan 0,412 inch. Langsung diubah ke dalam feet. Maka dia dibagi dengan 12. Sedangkan, oke ya. Kemudian bentar ya. Kayak gini ya, kalau misal digambarkan, ini pipa, inside diameter dalam dari pipa, jari-jari dalam dari pipa adalah RI. Kemudian RI adalah inside radius of steel pipe ya. R1 outside radius of the pipe, sedangkan R1-nya adalah outside. R outside ya. Nah, R outside-nya ini kita cari dulu nih. Ini dicari di apa namanya? Di Genkoplis ya, di buku standar pipa ya. Kalau pipa inside diameternya 0,824, maka outside-nya berapa untuk ketebalan pipa 3/4 in. Kemudian dia insulasinya adalah 1,5 inci ya. Insulatornya adalah 1,5 inci. 1,5 inci ini tebalannya 1,5 inci. Oke. RO diameter luar ya. Ini diameter outside-nya 1,050 inci atau RO-nya adalah DO dibagi dengan 2. Ini sama dengan 0,525 ya. Inci. Kita lihat di sini. Nih, ini ya. Ini bentar. Ini R1. Dia bilangnya R1 nih. Ini R1. Ini berarti R1 di sini. Sedangkan setelah ditambah insulasi, ini adalah setelah ditambah insulasi ya, tambah insulasi dia adalah R0. Nah, R1 ini adalah 0,525
inci langsung dikonversi ke feet dibagi dengan 12. Ini ya tadi ya. Ini tadi dari sini ya. Ini dari sini tadi. Dapat dari mana? 0,525-nya dari sini. Ini adalah pembagian antara outside dibagi dengan diameter outside dibagi dengan 2. Gitu. Sedangkan R0 ini adalah jari-jari ya dari titik tengah pipa ke bagian luar insulasi, sehingga RO ini bagian luar yang sudah ditambah insulasi adalah sama dengan RI ditambah dengan ketebalan insulasi, atau RO itu sama dengan RI 0,525 ditambah dengan 1,5, atau RO itu adalah 2,025 in, atau kalau kita konversi ke dalam feet, RO-nya adalah 2,025 dibagi 12. Sorry. Ini dibagi 1, dibagi 1,5 ya, R0-nya. 5,025 dibagi 12 untuk mengkonversinya dari in menjadi feet, sehingga dapatlah R0 ini. Jadi ini R1 ya, ini RI, R inner, R1 ini adalah diameter jari-jari dalam, jari-jari luar dari pipa, sedangkan R0 ini adalah jari-jari dari dalam pipa sampai dia sudah ditambah dengan insulator. Ini insulator. Sehingga kita hitung untuk pipa dengan panjangnya 1 atau L-nya sama dengan 1 ya. Ini sama dengan L, maka AI-nya adalah 2pi dikali L dikali dengan RI, atau 2pi dikali 1 dikali, kita masukkan saja RI-nya 0,412 dibagi dengan 12, sehingga dapat luas permukaan bagian pipa bagian dalam adalah ini. Kemudian luas permukaan dari pipa bagian luar di sini ya, yang ini adalah 2pi dikali dengan L dikali dengan R1 sama dengan 2pi dikali L-nya 1 dikali dengan R-nya. Pipa bagian luar adalah 0,525 dibagi dengan 12. Dapatlah segini nilainya. Sedangkan luas permukaan dari insulator di bagian luar sekali ini adalah 2pi dikali L dikali dengan RO. Jadi jarak dari pusat pipa ke insulator, bagian insulator terluar, RO. 2pi dikali dengan L-nya 1 dikali dengan RO-nya adalah 2,025 dibagi dengan 12, atau sama dengan 1,060 feet kuadrat. Jadi kita konversi semua ke dalam feet ya. Kemudian kita hitung ALM-nya. Kenapa kan kita pakai ALM? Karena dianggap dia sudah sangat dia tipis ya, cukup tipis sekali. Jadi paling aman tuh menggunakan ini, ALM. ALM ini adalah yang pertama ALM dari A1 dari sini ya, ketebalan ini. Dari sini ke sini. Untuk yang ketebalan pertama nih, maka ALM ini ya, ALM selisih antara itu sama dengan A1 dikurangi dengan AI, jadi berapa luas permukaan luar dari dinding pipa dikurangi dengan luas permukaan dalam dari dinding pipa dibagi dengan len AI, luas permukaan dinding luar pipa dibagi dengan luas permukaan dalam dinding pipa. Kita masukkan nilai-nilainya dari sini.
A1 0,275 dikurangi dengan AI 0,2157 dibagi dengan len A1 0,275 dibagi dengan AI 0,2157 didapat AALM adalah 0,245. Kemudian untuk yang ketebalan kedua ya di insulator A disebut dengan ABALM. Jadi luas permukaan logaritmik itu adalah A0 dikurangi dengan A1 out ya. Jadi luas permukaan luar dari insulator dikurangi dengan luas permukaan dari dinding pipa terluar itu adalah A1 dibagi dengan len dari luas permukaan dari insulator dibagi dengan luas permukaan dari bagian luar pipa. Kita masukkan nilainya, A0-nya berapa? A0-nya 1,060 dikurangi dengan A1-nya adalah 0,275 dibagi dengan len A0 adalah 1,060 dibagi dengan 0,275 didapat ABLM adalah segini. Nah, kaitannya di mana? Kaitannya nanti ketika kita menghitung K ini untuk ketika kita menghitung Q ya yang disebabkan oleh konduktivitas atau konduksi akibat kehadiran metal. Kalau ini untuk menghitung Q ketika konduksi itu disebabkan oleh insulator. Oke, kita lanjut hitungnya. Kemudian kita hitung satu-satu. Kita hitung tahanan dalamnya, tahanan RI ya. R inner. Ini kan gini ya. Kalau diulang lagi. Ini pipanya ya. Ini bagian dalam pipa. Titik pusatnya ya. Ini RI. Ini dinding pipa ya. Dinding pipa berarti di sini ada K metal. Sedangkan di sini ada insulator, berarti ini ada K insulator. Saya hapus ya. Paham ya? Ini ada fluida di dalamnya, kemudian di luar juga ada fluida, kemudian ini adalah insulator, kain, sedangkan di sini ada metal, maka ini KM. Maka ini untuk di dalam pipa ini kan mengalir fluida nih, fluida ya. Maka tahanan yang terjadi akibat kehadiran fluida di dalam pipa ini adalah 1/HI dikali dengan AI. HI ini adalah koefisien konveksi yang terjadi di dalam pipa dikali dengan AI. AI ini adalah luas permukaan dari bagian dalam pipa. Nah, berapa nilai HI-nya sudah diketahui. HI-nya di sini ya 1000 BTU per hour feet kuadrat derajat Fahrenheit atau jadi nggak usah diubah lagi karena dia udah satuan British ya. Nah, ini 1/1000 dikali dengan AI. AI-nya kan sudah dicari tuh. AI-nya 0,2157. Ini AI-nya. Masukkan di sini. Nah, kemudian RA. RA ini merupakan tahanan akibat daripada kehadiran metal ini. Kehadiran metal ini. Nah, apa rumusnya? Rumusnya adalah R1. R1 itu adalah jari-jari luar dari metal, R1 ya. R1 dikurangi dengan RI. RI ini adalah jari-jari bagian dalam dari
pipa atau pipa metalnya dibagi dengan KA. KA ini adalah KM ini ya. Ini KA atau sama dengan KM. Konduktivitas thermal dari metalnya dikali dengan AALM. AALM ini adalah luas pipa secara logaritmik. Udah kita cari ya. AALM 0,245. Kemudian kita masukkan nilainya. R1 adalah 0,525. R1 dapat dari sini ya. Dikurangi dengan RI 0,412 dari sini. 0,412 dibagi 12 ini dari sini ya. 12 nya dari sini. Dibagi dengan KA-nya adalah 26. 26 nih KA. Ini KA, ini K metal nih ya. 26 BTU. Ini sama dengan KA. Dikali dengan AALM tadi ya sudah dapat, sehingga dapat RA-nya segini. Kemudian menghitung RB. RB-nya itu adalah resisten yang disebabkan oleh kehadiran insulator ini. Adanya kehadiran insulator di sini ya berarti ya. Nah, di sini. Berapa tahanan karena kehadiran insulator itu adalah RO atau R outer bagi jari-jari terluar dari insulator. Aduh, salah saya harusnya garis lurus ya. R outer dikurangi dengan R1 ya. R1 ini adalah jari-jari dalam dari insulator atau sama dengan jari-jari luar dari pipa dibagi dengan KB. KB ini adalah koefisien konduktivitas thermal dari insulator atau K insulator. Kita lihat K insulatornya berapa nih? Ini K insulator ya 0,064 dalam satuan SI. Kita lihat satuan Britishnya 0,037 ya insulator. Insulatornya 0,037 ya, KB-nya 0,037 dikali dengan ABALM ini dari sini 0,583 R0 dan R1-nya dimasukkan. Tadi ya sudah tahu ya. Sehingga dapat RB-nya adalah 5,8. Sedangkan RO itu adalah tahanan yang disebabkan peristiwa konveksi yang terjadi di luar pipa yang paling luar ya, di luar dari insulator ya. Ini misalnya ini kan udara gitu ya. Ini udara, ini akan terjadi peristiwa konveksi. Maka berapa tahanannya? Tahanannya adalah 1 per H0. H0 adalah koefisien konveksi ya, akibat dari kehadiran udara di luar sini dikali dengan A0. A0 ini adalah luas permukaan dari dari insulator ini. Ini A0. Nah, tinggal kita masukkan. Iya, apa A0 ya. Jadi 1 per H0-nya 2. H0-nya 2. H0-nya ini tadi ya. 2 BTU. Kemudian A0-nya itu sudah kita cari 1,06 sehingga dapat R0-nya adalah 0,472. Kemudian kita gunakan rumus secara umum, rumus secara keseluruhan bahwa TI min TO. Jadi kalau di sini adalah T outer, ini adalah T inner. Di sini adalah ada T inner ya. Maka TI min TO itu dibagi dengan tahanan di dalam pipa karena adanya peristiwa konveksi ditambah dengan tahanan akibat konduksi dari metal, kemudian ditambah dengan RB ini adalah tahanan akibat konduksi, peristiwa konduksi
yang terjadi di insulator ditambah dengan ini tahanan yang terjadi karena adanya peristiwa konveksi yang terjadi di udara di luar insulator. Nah, tinggal kita masukkan TI dan T0-nya adalah, kita lihat di ini ya, jadi dibilangkan saturated steam-nya 267, kemudian 267 ya, dikurangi dengan 80. 80 itu adalah temperatur dari cairan dinginnya, ya, bukan cairan dingin, maksud saya udara dingin ya, dari sini ya. Surrounding air is 80 derajat Fahrenheit. Jadi di sininya adalah 80 derajat Fahrenheit, sedangkan di bagian dalamnya mengandung saturated steam dengan suhu 267 derajat Fahrenheit. Jadi T inner ada 267 derajat Fahrenheit dikurangi dengan T outer yang ada di ada suhu udaranya ini 80 dibagi dengan tahanannya. Ini tahanan di dalam pipa, fluida di dalam pipa karena peristiwa konveksi. Ini adalah tahanan yang diakibatkan peristiwa konduksi akibat kehadiran metal dari pipa. Kemudian ini adalah tahanan konduksi yang karena kehadiran insulator ditambah dengan ini tahanan akibat peristiwa konveksi yang akibat kehadiran udara yang ada di sekitar pipa tersebut, pipa yang dibungkus insulator tersebut, sehingga dapat Q-nya adalah 29,8 BTU per hour. Gitu ya. Nah, untuk UI itu kan tadi untuk U0 ya. Untuk UI-nya kita tinggal ganti aja, kita pakai rumus yang UI tadi ya. Nah, pakai rumus yang ini UI-nya. Agak beda sedikit dia ya. Agak beda. Kalau UI ini dia 1 per HI, sedangkan kalau U0 1 per A0 per AI dikali dengan HI. Nah, tapi kalau yang UI ini nanti AI per A0-nya dikali di H0 gitu ya. Tinggal masukkan saja sebenarnya nilainya. Sehingga didapat UI-nya adalah 0,738. Kemudian kita hitung Q-nya. Q-nya adalah UI dikali AI dikali TI min T0 atau 0,738 dikali dengan 0,2157 dikali 267 dikurangi 80 sama dengan 29,8. Gitu ya. UI ini kan kita cari dari sini. AI dikali dengan jumlah semua R. Jumlah semua R kita jumlahkan aja dari sini. Jumlah semua ini adalah 6, jumlah R adalah 6,27. Sehingga UI-nya adalah 1 per AI 0,2157 dikali 6,278 atau UI adalah 0,738. Sehingga kalau kita menghitung Q berdasarkan UI, maka UI dikali AI dikali dengan TI min T0. UI-nya kita dapat 0,738 dikali dengan AI 0,2157 dikali dengan delta T 267 dikurangi 80, dapat bahwa Q-nya adalah 29,8 BTU per hour, sama ya. Gitu ya. Jadi mau menghitung pakai UI boleh, mau pakai U0 juga boleh. Tinjauannya dari bagian dalam ataupun bagian luar pipa itu sama saja ya. Nah, ini tugas
praktikum ya yang tahun lalu. Dan tugas praktikum, saya minta ini dikerjakan secara berkelompok ya. Nggak perlu pribadi, kalau mereka tahun lalu dia pribadi karena praktikum. Selain 4 ini ada beberapa soal lagi tuh. Cuman untuk PR saya minta ya dibagi per, ini jumlah totalnya 33 ya, dibagi 8 kelompok ya. Masing-masing adalah 4 orang dan 5 orang. Jadi masing-masing kelompok mengerjakan soal-soal ini. 1, 2, 3, 4. Jadi masing-masing pintar-pintarlah membaginya ya, membagi pekerjaannya. Tapi setiap orang harus tahu bagaimana menyelesaikan dari masing-masing kasus ini, gitu ya. Kerjakan 4 soal ini secara berkelompok, masing-masing kelompok isinya 4 sampai 5 orang ya. Ini dibagi menjadi 8 kelompok. Tolong dikumpulkan dalam bentuk PDF, cukup ditulis tangan, tapi tulis tangan yang rapi. Ketika membuat PDF-nya pun yang rapih ya, jangan ada yang dalam bentuk potret ya, jangan ada yang potret, ada yang landscape gitu, jadi bingung membacanya. Jadi buat secara rapi. Jadi sebelum kamu kirim tugasnya, kamu cek dulu rapi nggak nih, enak nggak nih baca gitu ya. Buat dalam bentuk PDF, dikumpul minggu depan. Kalau ada yang selama pengerjaan tugas ada yang bingung, bisa langsung tanya ke saya melalui WA. Dan seperti biasa itu seperti tugas yang lalu juga ada yang bertanya tuh, saya insya Allah sepanjang saat itu saya tidak sibuk, saya bantu untuk menyelesaikannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.